di Hello Pagi. Wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku mulai tersebar di Indonesia. Wabah PMK ini menyerang hewan ternak sapi di Garut, Jawa Barat, dan Boyolali, Jawa Tengah. Adanya wabah PMK ini memberi dampak pada peternak sapi di Indonesia. Salah satunya di daerah Lumajang, Jawa Timur. Para peternak sapi di sana mulai panik dan menjual ternak sapinya dengan harga murah, karena takut jika wabah PMK ini mulai menulari ternak-ternak sapinya. Puluhan ternak sapi di daerah Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat positif tertular wabah PMK. Peternak dan aparat sekitar pun langsung mengambil langkah penanggulangan agar wabah penyakit mulut dan kuku PMK ini tidak menyebar ke sapi-sapi lainnya. Mereka mengadakan isolasi mandiri terhadap sapi-sapi di daerah tersebut. Wabah ini memiliki beberapa gejala yang dapat dilihat dengan kasat mata. Gejala yang dapat dialami sapi jika terdapat PMK atau penyakit mulut dan kuku antara lain ialah sapi berlendir pada mulut dan hidung, bernanah pada bagian kuku atau telapak kakinya. Selain itu, sapi akan kehilangan selera makannya. Iip, selaku Kepala Desa Wanaraja, segera mengambil tindakan untuk menangani wabah di desanya itu. Ia bersama tim melakukan pemberian vitamin dan penyuntikan, karena hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan wabah PMK yang telah menyerang 20 ekor sapi di desanya, yaitu Desa Wanaraja. Wabah PMK juga memasuki kawasan Jawa Tengah, yaitu di Boyolali. Terlapor 11 ekor ternak sapi di daerah Boyolali terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Jawa Tengah sigap mengambil tindakan preventif dengan menyemprotkan disinfektan di pasar hewan Jepok Boyolali. Selain itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Jawa Tengah memberikan peraturan darurat yang dimana peraturan tersebut secara ketat memberlakukan pembatasan hewan yang akan masuk ke pasar hewan tersebut. Hewan akan dicek dan dilakukan pengawasan secara ketat. Maraknya kabar PMK membuat khawatir para peternak sapi lainnya, terutama di daerah Lumajang, Jawa Timur. Banyak peternak sapi yang menjual sapi dengan kondisi sakit dengan harga murah. Hal itu dikarenakan peternak takut sapinya akan terinfeksi virus PMK. Menurut pengakuan dari peternak sapi di Lumajang, Jawa Timur, ia rela menjual sapinya dengan harga 12 jutaan. Meskipun sebenarnya jika sapi tersebut dalam kondisi sehat akan laku terjual 17 hingga 18 juta. Peternak mengatakan lebih baik menjual dengan harga murah daripada sapi tersebut harus mati karena tertular penyakit menular yaitu PMK. Baik, pemirsa, saya akan hubungkan dengan rekan kami Kusuma Haryati di Surabaya. Silahkan Kusuma untuk laporannya. Baik, Ajeng, terima kasih. Halo pemirsa, di daerah ini saya sedang mewawancarai peternak sapi di Surabaya. Maraknya virus PMK membuat panik seluruh peternak, begitu pula di daerah Surabaya. Peternak sapi semakin giat membersihkan kandangnya dan juga selalu mengawasi kesehatan sapinya. Untuk mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang telah mewabah di berbagai titik di Indonesia ini, tentunya membuat semua peternak mulai cemas dan akan melakukan berbagai tindakan preventif agar ternaknya aman dan tidak terjangkit penyakit menular tersebut. Berbagai tindakan pun dilakukan juga oleh pihak pemerintah di Kota Surabaya untuk melakukan tindakan antisipasi. Melalui Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sudah melakukan screening dan pengecekan secara ketat setiap hewan yang masuk dalam rumah potong hewan. Hal itu didorong juga oleh semakin meningkatnya pasar permintaan sapi dikarenakan akan adanya Hari Raya Idul Adha yang akan berlangsung sebentar lagi. Kombes Pol M. Farman yang menjadikan Direskim Polda Jawa Timur mengatakan akan melakukan beberapa tindakan antisipasi adanya wabah penyakit kuku dan mulut atau PKM ini. Yang pertama, akan diadakannya pengawasan secara ketat adanya impor sapi dari berbagai daerah agar tidak menular dan menjalar kembali. Yang kedua, akan diadakan pengawasan lebih lanjut terkait distributor sapi di daerah Surabaya. Selain itu, beliau juga mengatakan akan memfasilitasi obat-obatan sapi dan lebih mewadai lagi terkhususnya di daerah yang terjangkit yaitu kawasan Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Berikut hasil
pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya Kusuma kembali ke Ajeng Sara di studio Temanggung. Terima kasih. Baik, terima kasih Kusuma Aryati atas informasinya. Pemirsa, cepat menularnya wabah PMK ini membuat pemerintah menghimbau para peternak untuk segera melaporkan ke Dinas Kesehatan jika ternaknya mengalami gejala penyakit mulut dan kuku. Mustafa Helmi, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Surabaya, mengatakan gejala paling umum adanya gejala sapi dapat dilihat dari mulut pecah-pecah pada sapi, dan beliau juga mengatakan bahwa penyakit ini mudah menular ke sapi lainnya namun tidak akan menular ke manusia. Meskipun virus dari PMK ini tidak menular ke manusia, namun masyarakat juga tetap harus memperhatikan kesehatan tubuh. Karena pandemi COVID ini masih belum usai, maka masyarakat tetap diimbau untuk menaati protokol kesehatan terkini. Baik pemirsa, berikut adalah liputan terkini penyakit mulut dan kuku terhadap sapi yang dapat kami rangkum dari Hello Pagi. Saya Ajeng Sara pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akan kembali lagi bersama saya pada pukul 16.00 WIB di Hello Petang. Tentunya masih di channel sayangan Anda yaitu Temanggung News.